Yang keenam, sholat jenazah. Di antara beberapa perkara yang wajib dilaksanakan terhadap jenazah saudara seagama kita, maka sholatlah yang dianggap paling ringan. Namun kalau kita mau memperhatikan, sesungguhnya sholat jenazah ini terdiri dari beberapa rangkaian, mulai mengatur shaf jenazah, syarat sah sholat dan lain-lain, sampai kepada tertib keafdalan imam. Untuk itulah di bawah ini kami mencoba menyusun aturan-aturan sholat jenazah agar benar-benar sempurna sesuai petunjuk agama. A. Mengatur shaf jenazah dan posisi imam. A. Satu jenazah. Apabila jenazah hanya satu orang, sesungguhnya tidak ada masalah pada pengaturan shaf. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika mayat itu laki-laki, maka kepalanya berada di jihad selatan atau jihad kiri imam, sementara imam sendiri berdiri berpintangan dengan bahu mayat. Sebaiknya jika mayat perempuan, maka kepalanya di jihad utara atau sebelah kanan imam, dan imam berdiri di bagian punggung mayat. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar posisi imam dan makmum yang akan datang insyaallah pada bab beberapa sunat lain untuk kesempurnaan sholat jenazah. B. Jenazah lebih dari satu dan berlainan jenis. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi kepala mayat laki-laki berada di sebelah kiri imam, sedangkan kepala mayat perempuan di sebelah kanan imam. Posisi semacam ini tetap diperhatikan sekalipun terdiri dari beberapa jenazah laki-laki dan perempuan. Untuk itu maka bahu mayat laki-laki disejajarkan dengan punggung mayat perempuan yang berada di depannya, sehingga imam yang berdiri di bagian bahu mayat laki-laki sekaligus menghadapi punggung mayat perempuan. Perhatikan gambar berikut ini. B. Syarat sah dan rukun salat jenazah. Seperti salat-salat lain, salat jenazah juga mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. A. Syarat sah salat jenazah. 1. Syarat-syarat salat biasa. 2. Jenazah yang disolatkan beragama Islam. 3. Sudah dimandikan atau ditayamumkan. 4. Kain kafan dalam keadaan bersih. 5. Jenazah berada di hadapan yang jenazah berada di hadapan yang menyembahyangkan walaupun di dalam kubur, dan jaraknya tidak lebih dari 300 hasta, kurang lebih 120 meter. B. Rukun salat jenazah ada 7. 1. Niat. Niat salat jenazah berlain-lain sesuai dengan jenazah yang disembahyangkan. Di bawah ini kami sebutkan beberapa contoh lafaz niatnya. 1. Orang mayat laki-laki, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. 1. Orang mayat perempuan, usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. 2. Orang mayat laki-laki, usalli 'alal mayyitaini usalli 'alal mayyitaini al-hadiraini arba'a takbiratin fardan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. 2. Orang mayat perempuan, usalli 'alal mayyitataini al-hadirataini arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Laki-laki banyak, usalli 'ala amwatil hadirin arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Jenazah perempuan banyak, usalli 'ala amwatil hadirati arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Mayat anak laki-laki 1, usalli 'ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Mayat anak perempuan 1, usalli 'ala hadhil mayyitat usalli 'ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Mayat anak laki-laki 2 orang, usalli 'ala tiflainil mayyitaini usalli 'ala tiflainil mayyitainil hadiraini arba'a takbiratin fardan lillahi ta'ala. Mayat anak perempuan 2 orang, usalli 'ala tiflatainil mayyitatainil hadirataini arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Boleh bagi makmum meringkas niat-niat di atas dalam satu niat.
usalli ala man shalla alaihi al-imamu arba'a takbiratin fardhan ma'muman lillahi ta'ala. Usalli ala man shalla alaihi al-imam arba'a takbiratin fardhan ma'muman lillahi ta'ala. 2. Rukun salat jenazah yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. 4. 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama. 5. Membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang dibaca waktu tahiyat akhir. 6. Doa yang wajib di dalam salat jenazah hanyalah Allahumma ghfir lahu dan dibaca pada takbir ketiga, sedangkan doa yang sempurna pada takbir ketiga ini adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbal abyadha minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wahdan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wadkhilhu al-jannata wa'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa adzabin nar. Pada takbir keempat tidak ada doa yang wajib dibaca, namun demikian sunat membaca doa-doa di bawah ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lil muslimin. 2. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. 3. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. 4. Alladzina yahmiluna 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmah rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. 5. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. 6. Waqihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Catatan. Menurut Imam Ramli, doa untuk mayat anak-anak yang kedua orang tuanya Islam yaitu Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar tidak ada perbedaan antara doa untuk mayat anak dan dewasa. Makmum yang masbuk hanya wajib mengikuti imam pada takbir, tidak pada bacaan. Bahkan bacaan disesuaikan dengan takbirnya sendiri. Misalnya ia memperdapati imam sudah takbir ketiga, berarti sudah membaca doa, maka ia mengangkat takbiratul ihram kemudian membaca Al-Fatihah. Demikian selanjutnya, dan jika imam salam berulah ia menambahi takbir berikutnya. 6. Rukun terakhir atau ketujuh dari sembahyang jenazah adalah salam, yaitu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar sunat menambahi lafaz salam di atas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Beberapa sunat lain untuk kesempurnaan sholat jenazah. Menyembahyangkan di masjid. Menyembahyangkan secara berjamaah. Jamaah yang menyembahyangkan tidak kurang dari 40 orang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'atullah." Jamaah sekurang-kurangnya 3 shaf walaupun hanya terdiri dari 1 imam dan 2 makmum. Untuk itu ikutilah cara pengaturan shaf yang benar dalam bentuk gambar di bawah ini. Jika makmum 2 orang, D. Tertib keafdalan imam. Pada bab terdahulu telah disebutkan bahwa sunnah yang mengerjakan segala perkara yang berkaitan dengan jenazah adalah keluarganya yang paling dekat dan paling disenangi almarhum. Oleh karena itu agama telah mengatur bahwa yang paling afdal untuk menjadi imam pada salat jenazah adalah berdasarkan tertib as-shabah dalam ilmu faraid, yaitu sebagai berikut. 1. Ayah kandung mayit. 2.
kaki mayit dan ke atasnya. 3 anak mayit, 4 cucu mayit dan ke bawahnya. 5 saudara kandung, misalnya kada punya anak. 6 saudara sebapak, 7 anak saudara kandung, 8 anak saudara sebapak, 9 bapak dari jihad bapak, 10 paman dari jihad bapak, 10 sepupu sekali dari jihad bapak. Catatan: jika anak ada beberapa orang, maka yang lebih afdal untuk menjadi imam adalah yang paling wara'. Menurut Imam Ibnu Hajar, anggota badan mayat yang terpisah dari lainnya tetap wajib dimandikan dan disembahyangkan apabila diyakinkan bahwa anggota lainnya juga sudah disembahyangkan. Tapi bila tidak, maka disembahyangkan dengan niat mentaklikkan seperti diniatkan bahwa aku menyembahyangkan bagian mayat ini jika anggota lainnya sudah disembahyangkan orang. Salat gaib. Pada dasarnya sembahyang gaib tidak banyak berbeda dengan sembahyang jenazah biasa yang telah selesai dibicarakan di atas. Namun demikian, ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi pada sembahyang gaib. Misalnya niat yang harus menyebut nama dari bin mayit. Demikian lagi antara mayit dan yang menyembahyangkan tidak boleh berada dalam satu daerah dan lain-lain yang insya Allah akan disebutkan di bawah ini. 1. Niat salat gaib. 1. Usalli 'alal mayyitil ghaibi fulan bin fulan arba'ata takbiratin fardhan ma'muman lillahi ta'ala. 2. Usalli 'alal mayyitatil ghaibati fulanah bin fulan arba'ata takbiratin fardhan ma'muman lillahi ta'ala. 3. Usalli 'ala man shalla 'alaihi al-imamu arba'ata takbiratin fardhan ma'muman lillahi ta'ala. Dan jika salat gaib dijadikan imalan tiap hari, maka niatnya sebagai berikut. 4. Usalli ala man matal yawma fi aqtaril ardi mimman tasihhu salatu alaihi arba'ata takbiratin faradan ma'muman lillahi ta'ala. 2. Syarat sah salat gaib. 2. Syarat sah salat gaib. Mayat yang disembahyangkan berada di daerah lain. Yakin bahwa jenazah yang akan disembahyangkan sudah dimandikan atau ditayamumkan. Mayat tersebut bukan orang yang mati syahid. Waktu menyembahyangkan diniatkan nama dan bin mayit.